Baik, selanjutnya kami kembali membacakan pertanyaan yang masuk melalui SMS. Abu yang kami hormati, hukum taat kepada ulul amri adalah suatu kewajiban. Lalu bagaimana dengan demonstrasi? Apakah itu dibolehkan dalam agama atau dengan cara apa seorang rakyat menggunakan hak berpendapatnya kepada seorang pemimpin? Kemudian yang kedua, mohon penjelasan Abu tentang sosok Ibnu Taimiyah, hidup di masa siapa dan pantaskah beliau dipanggil dengan gelar Syekhul Islam. Kemudian yang ketiga, kami mohon penjelasan Abu tentang pendapat sebagian orang yang mengharamkan maulid Nabi dengan beralasan ada satu kaidah, seandainya maulid itu baik, tentu saja orang-orang yang dahulu telah melakukannya. Sementara maulid terjadi pada masa belakangan, bukan pada masa sahabat Nabi. Kepada Abu kami persilakan. Terima kasih. Di dalam ayat Al-Quran jelas tentang taat bil amri adalah wajib, yaitu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat olehmu akan Allah dan taat olehmu akan Rasul dan ulil amri. Cuma beda sedikit, di ulil amri itu tidak diulang kalimat wa ati'u. Itu memang karena ada perbedaan. Kalau yang namanya perintah Allah dan Rasul ini tidak perlu dikaji, tidak perlu diteliti apa saja perintah wajib taat. Tapi kalau ulil amri ada batasnya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada pemimpin kalau mengarah kepada maksiat terhadap Allah. Kemudian protes melalui demo. Ya, atau demo, soalnya hanya lagi dam. Ya, hanya demo-demo Cino. Sebenarnya yang perpanjang tangan atau yang mewakili kita rakyat adalah DPR. Saat kita rakyat tidak senang kepada perintah atau kepada seseorang pemimpin, itu ada jalur yang dibolehkan. Maka katakanlah Masa Soeharto tidak dibolehkan, demo dibolehkan, tapi hasilnya kan minim. Bahkan kadang-kadang demo itu nggak bersih. Abang kubu ben waktu pribadi kan ikut demo karena tiba-tiba dengan nama kuadrao bukan aja. Di jalur ihna kita musuhkan kepada DPR, tentangnya kamu rakyat tenang. Bahkan dalam masa dari sesku saat DPR yang pengusaha daerah turun di masyarakat kan yang minta bahan untuk kuah gede. Yang kalau pun waktunya tinggalnya gede gitu, umpaka gimana cara usulkan kepada eksekutifnya dari legislatif kepada eksekutif bahwa masyarakat laginya bentuknya prosedur yang benar sebenarnya. Mendemonya mungkin karena ada segelintir orang yang ingin secara nampak melalui protes hal-hal yang ada dari pemerintah. Saya rasa jalurnya juga hanya masalah, tapi yang kebanyakannya timbul hal-hal yang ada kadang-kadang naibipen, ada yang ke jalur yang betul tapi tidak dijalankan di pendemo, dan nanti kadang-kadang terjadi kekerasan pro rusak yang diinginkan dalam agama. Kemudian tentang Ibnu Taimiyah katanya awal-awal orang bermadhab Hambali, orang ikut madhab Hambali, tapi kan dengan sangat kasar. Tak kalah lun kamalin dia bahasanya lun tinggal madhab Hambali, lun menunjuk langsung hukum ayat dan hadis. Jadi kan populerkan roh sebagai mujtahid mutlak, padahal yang mujtahid yang lain kan kedua populerkan katanya, tetapi izin daripada guru. Jadi contoh Imam Syafi'i keizin dari guru untuk baca hukum ayat dan hadis, sebaiknya keikut penjelasan Quran tentang kabar-kabar ayat dan hadis. Tim yang sudah dino Ibnu Taimiyah, mahasiswa yang tidak pernah diwisuda setelah kuliah dalam semester boleh diumumkan di LS orang dengan dino ke SAG, SAI baru sarjana. Yang Imam
kita ada guru diizinkan di falama bariatu daraktu, ini kalimat Ibnu Taimiyah. Kalau saya sudah mendalam pemahaman dalam mazhab Hambali, saya ditinggal mazhab Hambali ke hukum ayat dan hadis, sehingga fitwa kalian waktu di Mongkok menurut saya pendapat Ibnu Hajar Haytami dalam kitab Fatwa Hadisiyah yang berbeda dari mazhab dan dalam kitab Al-Ilm, sehingga orang yang menuduh yang kafir karena menjasimah orang yang itikad Allah mengisim dan Allah diadil maras. Menyo Imam Syafi'i orang tuduh kafir, bahkan kalimat tuduh orang yang semasa dengan Imam Syafi'i lam yu'had anhu kabiratun wala saghirah. Imam Syafi'i tidak pernah kami dapat dia berbuat dosa baik kecil ataupun besar. Yang beda, untuk berat beda. Yang kaya mandi Arab Saudi jehimu minum. Mungkin lo lebih ingatan dos menyerapkan pemde betul betul yang bikin minta nak tadi. Ayo juga habis. Lagi yang kau lebih hebat. Nah yang payah lihat runci kata. Lagi dicerita di dalam Fidro Mufti yang pada acara udara. Ya, jawabannya itu Madinah. Patewo jokma itu jauh di dalam bunker kira-kira. Karena gemeratif, gara-gara gemeratif pakai apa? Karena di Madinah diajarkan gemeratif, jokma itu dalam bunker hingga mati. Ada ibu, ada ibu. Iya. Contoh yang tunjuk oleh Mufti yang dari Australia. Kemudian tentang masalah Maulid. Orang yang berpegang kepada handuri Maulid karena handuri dan Nabi berpegang, dia sahabat, budo yang berpegang. Mungkin masa-masa orang awal yang ada dalam sejarah, ada kesibukan yang lain. Masa Sayyidina Abu Bakar, urun Mukhtar, urun Mani Zakat, masa khalifah-khalifah yang terjadi perselisihan. Nah yang duduk Sayyidina Ali, anak yang jauh bila Sayyidina Osman, macam-macam coba ada yang banyak di mulut, Maulid. Medan yang keamanan kan rezeki juga mudah. Sebab yang inti adalah menampakkan takdim dan rasa cinta kepada Nabi. Cuman metode di kita nyawa medan merasa mendikir dan sebagainya. Dia balon hari malu dah bayar kupingan mentang bak kedai kafe ya nanti. Nak perlu tapi nama dia takdim dan mahabbah kepada Nabi. Jadi menyomandu buat Nabi hebat. Dalam kitab fikih yang katanya belajar hidayah, gegari bid'ah dhalalah ma khalafa kitaban wa sunnatan wa asaran. Sesuatu yang tidak ada di dalam ayat, hadis dan penjelasan para sahabat. Hana secara khusus dan hana secara umum. Jadi guna dalil khusus ke Maulid hana tidak umum. As-sadaqatu dan fa'al bala. Sedekah itulah abadah. Dengan sedekahnya kita kata bantu fakir dan miskin. Dalam hati itu untuk takdim dan mahabbah dia kepada Nabi. Karena Nabi pun cinta kepada orang yang bantu fakir dan miskin. Cuma yang beria, Mbah Medan biasa dia oleh Medan jadi satu kebanggaan. Kekedihan hari itu karena ria. Kekedihan karena apa yang diadik. Kekedihan karena apa yang tahu. Karenanya jadi. Adapun untuk mahabbah dan cinta kepada Nabi alhamdulillah. Yang diulangi orang yang paham Ibnu Taimiyah mufelawu pun hadis Nabi. Hadis mufelawu. Mana langsung ayam itu mufelawu. Jadi hadis mufelawu blok-blok enggak apa jauh belum mufelawu nya hadis mengatakan. Sehingga dalam sejarah Ibnu Taimiyah pada taubat daripada ziarah kubur Nabi yang naik pada berkeluar dari Makkah menuju Madinah, cirit. Saya kata waktu budak cirit, kelilom jauh itu, cirit itu tinggal meninggal. Tanah yang terima doa dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada ziarah kubur Nabi. Dan jina orang yang ada wajib di negara karena Madinah dan Makkah dikuasai oleh pemerintah Wahabi. Bak kubur Nabi sekedar memberi salam, kemudian ruh, hanya terpilih. Assalamualaikum ya Rasulullah, yang Abu Bakar, yang Umar, itu ada juga dia. Hanya terpilih. Yang tak boleh kedua orang itu menziarah dia. Yang dinakan situs Islam mulai berada betul-betul. Nah,
rumah lahir Nabi Hanadi, Baki Hanadi, hari menunggu kuburan para sahabat. Yang bahkan bertahu dari Tanah Raja Abdullah kena yang bangga yang betul. Kalau dia bertanya di kali punya kubu, betul dia bagi Tanah yang wajib orang kubu ini. Padahal kena kami kubu lah, ekonomi kamu kubu kan. Yang ada kim kan, rumah lah, tujuh lah, balik belum, don. Anak gelaran dalam agama. Cuma ulangnya karena mengimum kedai Ibnu Taimiyah, ada yang kaya baharin dari Ibnu Taimiyah berikut ke ulangnya. Termasuk pendapat Ibnu Taimiyah yang berkembang dari dalil jatuh yang sumber dari Syiah dinakal oleh Ibnu Taimiyah dikembangkan oleh penegak atau pembawa paham Wahabi yaitu Muhammad bin Abdul Wahab yang di Makkah dan Madinah awalnya menguasai. Sekirakan Baitullah ini kena dipercaya begitu. Sekirakan kubu Nabi ini kena ibadah rela ibadah ada yang mengkaji kadang berurung ada yang ada purna manasik tergoda atau gede. Ino ada purna mano atau gede bukan yang negara ini kata pengaruh lagi lain. Jadi dirusak ibadat kaum muslimin baju Hanadi. Nah, tadi betul ibadah